Hai, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Lely Edelweiss. Video kali ini kita akan membuat ketupat rajut yang bisa kita pakai sebagai amplop lebaran, sebagai hang tag hampers, atau sebagai bag charm. Nah, di sini untuk membuatnya kita tidak perlu menjahit, hanya merajut saja. Oke. Dan di sini teman-teman bisa membuat dengan berbagai macam warna sesuai keinginan teman-teman. Siapkan alat dan bahannya. Kali ini aku memakai benang polyester atau polycherry. Kita hanya butuh hakpen nomor 4 yang aku pakai dan juga gunting serta korek. Pertama-tama kita akan membuat slip knot. Lalu buat 24 chain. Di sini kita akan membuat 24 single crochet atau SC. Pertama kita buat 24 chain. 1 2 3 21 22 23 24. Oke, 24 rantai atau chain. Nah, di sini kita tidak membuat lembaran, tapi kita akan menyambungnya langsung. Jadi seperti ini. Jadi kita tidak menambahkan satu chain sebelum kita menyambungkan. Oke, kita slip stitch pada chain yang pertama. Di sini aku memakai bagian bawah. Jadi loop yang bagian bawah ya, teman-teman. Nah, ini di sini. Lalu slip stitch. Nah, di sini kita akan membuat 24 single crochet atau SC. Jadi langsung menyambung. Nanti jadi kayak kolong gitu ya. Untuk membuat SC kita tambahkan satu chain. Seperti ini. Lalu bagian sisanya kita ikutkan ke dalam SC kita. Oke. Kita buat di tempat yang sama dulu. Jadi nanti hitungannya 24. SC 1, lalu di sebelahnya ini kita pakai bagian bawah loopnya 2, 3, 4, 5. Lakukan hingga 1 putaran. 20, 21, 22, 23, 24. Jadi totalnya ada 24 SC. Nah, kita slip stitch pada SC yang pertama. Oke, ini baris atau putaran pertama selesai. Di sini kita akan membuat 3 putaran. Tambahkan satu chain, lalu buat SC di lubang atau tempat yang sama. Jadi di putaran kedua kita juga akan tetap membuat 24 SC. Kita lakukan hingga 1 putaran ya. SC yang ke-24, lalu slip stitch pada SC yang pertama. Nah, di putaran kedua selesai. Tambahkan satu chain dan kita akan membuat putaran yang ketiga. Lakukan hingga 1 putaran selesai.
SC yang terakhir, lalu slip stitch pada SC yang pertama. Nah, sini sudah selesai dan kita akan mematikan serta merapihkan. Jadi ini ala aku ya teman-teman. Jadi untuk merapihkan, ini kita masukkan lagi ke bagian belakang di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita rapikan di bagian sini sambil kita kunci. Oke, sudah seperti ini. Ini kita potong, sisakan sedikit, termasuk sisa yang pertama tadi. Ini kita potong, baru kita rapikan dengan korek. Ini sudah selesai satu kolong. Ini bagian sambungannya, nanti bisa kita tutup ketika kita menganyam. Ini kita buat 3 buah. Nah, seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Lalu kita akan membuat sisi yang satunya dengan warna yang berbeda. Pertama kita buat slip knot. Lalu buat 25 chain yang nantinya akan menjadi 24 SC. Dua satu, 22, 23, 24, 25. 25 chain. Di sini kita akan membuat 24 SC. Skip 1 lalu buat SC atau single crochet. Di sini aku pakai bagian atas, loop yang bagian atas. Lakukan 1 baris. Dua puluh dua, 23, 24. Untuk sisa benang tadi, kalau bisa teman-teman masukkan sekalian. Jadi nanti kita tidak perlu lagi merapihkan, sudah masuk. Oke, lanjut kita buat baris yang kedua. Sama, yaitu 24 SC. Tambahkan 1 chain, lalu buat SC di lubang yang sama. Kita lakukan hingga jadi 3 baris. Nah, ini sudah 3 baris ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat lembaran seperti ini tapi disambung. Jadi nanti ini ada 3. Nah, untuk lembaran yang kedua kita buat dengan 26 chain yang nantinya tetap jadi 24 SC dan ada jeda 1 chain. Oke. Buat 26 chain. 2 3 4 23, 24, 25, 26. Oke. Terus skip 1, kita buat single crochet. 2, 3, 4. Nah, nanti kita akan buat sampai di bagian sini. Kita sisakan 1 chain. Sampai sini nanti hitungannya 24 SC.
22, 23, 24. Oke, seperti ini. Jadi tersisa satu chain. Lalu kita buat satu chain dan dibalik. Lalu kita akan membuat baris yang kedua, yaitu dengan 24 SC. Ini kita lakukan seperti lembar yang pertama ini ya. Jadi berjajar sama seperti ini. Oke, ini sudah jadi 2 lembar. Kita lakukan sekali lagi untuk bagian sebelah sini. Kita lakukan hal yang sama, yaitu 26 chain. Nanti akan menjadi 24 SC dan akan ada jeda 1 chain. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, kita lanjutkan dulu ya teman-teman sampai kita bikin yang sama seperti ini. Nah, di sini kita sudah membuat 3 lembaran yang menyatu. Oke, setelah ini kita akan membuat bagian pinggir sekaligus menyatukan bagian yang ini, ya. Di sini aku tidak memakai SC, tapi memakai SLST atau slip stitch. Tambahkan satu chain, lalu buat slip stitch. Sini ya, slip stitch 1, 2, 3. Di sini kita akan membuat 3 slip stitch. Kemudian ini kita lompati, yang satu chain jeda kita lompat, kita bikin slip stitch lagi ya di sini. 1, 2, 3. Oke. Lalu kita buat lagi slip stitch. Untuk di yang ketiga ini kita awali di sebelah sini ya. 1, 2, 3. Oke, ada 9 slip stitch. Dan di sini kita akan membuat bagian cantolannya. Teman-teman bisa memilih cantolan yang langsung chain atau nanti bisa dikasih merica seperti ini. Kalau teman-teman pakai merica berarti dikurangin aja untuk chainnya, ini sekitar 10 chain. Nah, kalau teman-teman pakai rantai atau chain aja, kita buat 35 chain. 1, 2, 3, 4. Tiga, 4, 3, 5. Oke. Lalu di sini kita slip stitch lagi di bagian ini. Masukkan ke dalam slip stitch yang sebelumnya supaya dia menyatu. Seperti ini. Ya. Lalu tambahkan satu chain. Kita tarik, kita lepas dulu hakpennya. Di sini kita akan mulai menganyam. Kita anyam satu per satu. Yang bagian ini, tapi bebas ya teman-teman, yang bagian ini kalau aku di bagian atas. Kita anyam.
Oke, seperti ini. Lalu yang kedua, kita anyam zigzag. Seperti ini. Lalu yang ketiga. Yang ketiga sama dengan yang pertama tadi ya. Seperti ini. Masuk ke sini. Oke. Sudah. Seperti ini jadinya. Oke. Lalu kita balik. Yang bagian ini nanti akan tertutup dengan sisi yang satunya. Kita anyam yang bagian tengah dulu. Dimasuk ke sini, terus ke sini, dan ke sini. Nah, seperti ini. Oke, lalu bagian pinggir-pinggirnya. Seperti ini. Yang penting selang-seling atau zigzag ya. Jadi dia kunci dan tidak lepas. Yang satunya juga. Oke, ini sudah. Ini bagian depan, bagian belakangnya. Sekarang kita akan menyatukan bagian depan dan belakang dengan slip stitch atau SLST. Masukkan lagi hakpennya. Oke, slip stitch. 1, 2, 3. Lalu di sebelah yang tengah. 1, 2, 3. Oke. Lalu yang terakhir 1, 2, dan 3. Oke, seperti ini jadinya. Lalu kita satukan dengan bagian depan. Nah, seperti ini. Lalu kita kunci atau kita matikan. Kita kunci di bagian dalam ya teman-teman, kita rapihkan. Untuk teknik merapikan itu bebas ya teman-teman. Kalau biasa pakai jarum yang dijahit gitu, sisakan agak lebih panjang. Kalau aku suka pakai hakpen aja karena kita butuh benangnya nggak terlalu panjang. Kita sudah bisa mengunci atau merapikan di bagian dalam. Untuk teknik ini bebas-bebas aja ya. Yang penting rapi dan terkunci. Oke, cukup segini. Bisa kita potong. Lalu kita matikan. Oke, sudah selesai bagian utamanya. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita bikin taselnya. Kita akan bikin tasel gantungannya. Untuk isi tasel ini juga bebas ya teman-teman.
Ini aku bikin kecil aja. Kalau mau bikin isinya lebih banyak juga boleh-boleh aja. Nah, sekarang kita akan membuat taselnya. Ini caraku yang menurut aku sangat mudah. Jadi kita buat simpul untuk mengaitkan nanti. Ini dikira-kira aja, kalau suka panjang, bikin agak panjang. Kalau ini aku bikin sedang, kurang lebih sekitar ini ke sini 4 cm. Ya, lalu di sini kita potong dulu. Oke. Nah, untuk taselnya ini aku pakai 10 cm. 10 cm, ini cuman aku isi 6 helai aja. Nah, kalau teman-teman mau lebih banyak juga boleh dan lebih bagus tentunya. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, ini kita simpul. Kita tali seperti ini, bagian tengahnya. Oke. Sesuaikan aja tuh bagian tengahnya. Seperti ini. Lalu bagian yang pendek ini kita kolongkan seperti ini. Dan ini kita putar. Kalau sudah beberapa putaran, sisanya kita masukkan ke kolong yang tadi. Seperti ini buat mengunci. Satunya kita tarik. Oke, sudah. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita potong ya, teman-teman. Bisa kita bakar untuk mengunci. Ini perlakuan untuk benang polyester ataupun nilon ya. Kalau benang katun tinggal digunting aja. Lalu kita gunting dan kita samakan untuk bagian bawahnya. Oke, sudah. Tinggal kita pasang di bagian bawah. Oke, sudah jadi teman-teman. Nah, seperti itu. Ini bisa kita pakai sebagai amplop lebaran, kita isi uang, ataupun bisa juga untuk backcam, untuk kitchen, ataupun untuk gantungan hampers ya. Kalau untuk ini kayaknya kurang besar, mungkin teman-teman bisa nambah satu kolong lagi, bisa kita pakai untuk tempat airbag. Oke teman-teman, semoga tutorialnya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan selamat merajut. Bye bye. Wassalamualaikum.